Santapan Harian Selasa, 16 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dan kini kami rindu untuk mendekap erat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Amsal 25 ayat 8-14. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Sahabat Santapan Harian, ada orang yang hemat dalam berbicara, ada pula yang banyak berbicara. Ada yang mengeluarkan perkataan yang baik, ada pula yang kasar dan tidak menjadi berkat. Ada di posisi manakah kita saat ini? Amsal pasalnya yang ke-25 mengingatkan kita untuk mengucapkan perkataan tepat pada waktunya dan menegur orang lain secara bijak. Hal ini tidaklah mudah, tetapi kita pasti bisa melakukannya ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Dengan mengandalkan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk berpegang pada kebenaran, tetap tenang dalam menghadapi masalah, serta tetap bersikap baik meski berada dalam situasi yang kurang baik. Dengan begitu kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Itu semua perlu kita latih secara terus-menerus hingga kita mampu berkata-kata tepat pada waktunya. Dengan mengetahui apa yang benar bukan berarti kita dapat berceramah tanpa mempedulikan pergumulan orang lain. Dalam konseling pastoral, seorang konselor justru harus banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Nasihat yang bijak memang bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Namun, ada kalanya mereka butuh didengarkan dan mendapatkan empati. Yang perlu dilakukan oleh konselor adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berkata-kata dan menyampaikan kata-katanya dengan lembut. Semua itu bisa kita lakukan ketika kita melakukannya dengan hati yang berpusat pada tuntunan Roh Kudus. Kita pun akan dimampukan untuk menasehati atau bahkan menegur dengan bijaksana dan menyejukkan hati. Kita bersyukur
karena kita diingatkan akan pentingnya lidah yang bijak. Mari kita senantiasa memohon tuntunan Roh Kudus agar kepada kita diberikan lidah yang bijak, bahkan tetap berkata-kata dengan baik saat kita memberikan teguran, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Teruslah berlatih dalam pimpinan Roh Kudus, agar semakin hari kita semakin bijak dalam berbicara kepada semua orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah setiap ucapan kami agar dapat mencerminkan pribadi-Mu dan kasih-Mu. Tolonglah agar lidah kami mengucapkan kata-kata yang membawa kesembuhan dan bukan luka hati. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.